Perkenalkan, nama saya Aisyah Jara. Hari ini saya akan menjelaskan kasus lokal terkait Maratus, yaitu terjadinya pro kontra rencana penetapan Gunung Meratus sebagai Taman Nasional, serta masalah keberadaan masyarakat adat Dayak Maratus dan dampak terhadap lingkungan Maratus. Kronologi dan dampak dari pengerusakan maupun pencemaran lingkungan pada September 2024, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan rapat persiapan kajian kebijakan untuk mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung Pegunungan Maratus menjadi Taman Nasional. Usulan ini didorong karena Pegunungan Maratus memiliki keanekaragaman hayati unik, ekosistem penting seperti gambut dan rawa air tawar yang berperan dalam fungsi hidrologi DS Barito, serta diakui sebagai geopark oleh UNESCO. Pemerintah menilai status Taman Nasional dapat meningkatkan pengelolaan kawasan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, rencana ini menimbulkan penolakan dari masyarakat adat Dayak Maratus yang khawatir akan kehilangan hak atas wilayah adat mereka dan dampak sosial ekologisnya. Mereka menolak konsep taman nasional yang dianggap dapat mengusir mereka dari tanah leluhur dan mengancam kelangsungan budaya serta kearifan lokal mereka. Perusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik atau biologis pada lingkungan, seperti deforestasi, perusakan habitat, dan perubahan fungsi lahan yang merugikan ekosistem dan masyarakat sekitar. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat energi atau makhluk hidup ke lingkungan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Ruang lingkup pengerusakan dan pencemaran di Pegunungan Meratus. Jika penetapan Taman Nasional dilakukan tanpa memperhatikan hak masyarakat adat, dapat terjadi konflik sosial yang berpotensi menyebabkan pengerusakan lingkungan karena hilangnya pengelolaan tradisional yang selama ini menjaga kelestarian kawasan. Aktivitas pengusiran atau pembatasan akses masyarakat adat dapat mengganggu keseimbangan ekologis yang telah terjaga secara turun-temurun. Di sisi lain, tanpa pengelolaan yang baik, kawasan ini juga rentan terhadap pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas ilegal seperti penebangan liar dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Dampak yang mungkin akan didapat oleh masyarakat adat, lingkungan, potensi kerusakan habitat satwa endemik dan terganggunya fungsi hidrologi DS Barito jika pengelolaan tidak melibatkan masyarakat adat dan pendekatan konservasi yang berkelanjutan. Sosial budaya. Masyarakat adat berisiko kehilangan akses atas wilayah adat dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan dan budaya mereka. Ekonomi. Meskipun Taman Nasional diharapkan membawa manfaat ekonomi melalui pariwisata dan konservasi, ketidakterlibatan masyarakat adat dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik yang merugikan semua pihak. Permasalahan hukum lingkungan ada 3. Yang pertama, segi administrasi. Penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional harus sesuai prosedur administratif yang melibatkan kajian lingkungan dan partisipasi masyarakat adat Dayak Meratus. Namun, masyarakat adat merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik. Pemerintah daerah dan pusat harus memastikan regulasi yang jelas mengenai pengakuan hak masyarakat adat dan pengelolaan kawasan konservasi. Tanpa regulasi yang mengayomi masyarakat adat dan wilayahnya, kebijakan Taman Nasional berisiko merugikan masyarakat adat dan menimbulkan persoalan administratif. Yang kedua, segi perdata. Masyarakat adat Dayak Meratus memiliki hak atas wilayah adat yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Jika penetapan Taman Nasional mengabaikan hak ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata untuk mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidup mereka. Penetapan Taman Nasional yang tidak mengakomodasi hukum adat berpotensi menimbulkan konflik hukum perdata antara masyarakat adat dengan pemerintahan atau pihak lain yang mengelola kawasan tersebut.
3. Segi pidana. Jika terjadi pengrusakan lingkungan atau pelanggaran hak masyarakat adat akibat kebijakan Taman Nasional atau aktivitas ilegal di kawasan tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran hak masyarakat adat, penggusuran paksa atau pembatasan akses yang melanggar hak masyarakat adat juga dapat berimplikasi pidana jika dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar dan melanggar hak asasi manusia. Prinsip penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi. Litigasi adalah penyelesaian melalui jalur hukum formal seperti pengadilan. Dalam konteks meratus, masyarakat adat atau pihak terkait dapat mengajukan gugatan hukum untuk menuntut perlindungan hak atas wilayah adat dan lingkungan hidup mereka jika terjadi pelanggaran. Litigasi digunakan untuk menegakkan hak dan mendapatkan keadilan melalui putusan pengadilan, termasuk sanksi pidana atau ganti rugi atas kerusakan lingkungan. Prinsip penyelesaian masalah lingkungan secara non-litigasi. Non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, musyawarah, dan konsultasi publik. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai solusi damai dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan pengakuan kepentingan lain. Non-litigasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dan menghindari konflik berkepanjangan yang dapat memperburuk kerusakan lingkungan dan ketergantungan sosial. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama, Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Masyarakat berperan aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan pemukiman agar tetap sehat dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan lingkungan permukiman menjadi bagian penting untuk mencegah kerusakan lingkungan. Yang kedua, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat dapat memberikan masukan, pengawasan, dan melaporkan pelanggaran lingkungan kepada pemerintah, dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Yang ketiga, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat berhak melakukan pengawasan sosial, memberikan saran, pendapat, usulan, keberatan, pengaduan, serta menyampaikan informasi atau laporan terkait lingkungan hidup. Undang-undang ini mengadopsi prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan keterlibatan masyarakat sebagai kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan. Peran masyarakat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi juga sebagai tujuan itu sendiri dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari dan seimbang, sehingga dapat menunjukkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain secara berkelanjutan, menjamin keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berwawasan lingkungan, mendorong peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil dan partisipatif. Asas-asas hukum lingkungan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 2. Yang pertama, asas tanggung jawab negara. Negara wajib menjamin pemanfaatan sumber daya alam di Pegunungan Meratus, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat adat Dayak Meratus, dan mencegah kerusakan lingkungan yang merugikan generasi kini dan mendatang. Yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan. Pengelolaan kawasan Meratus harus menjaga daya dukung ekosistem dan kualitas lingkungan agar tetap lestari demi keberlanjutan kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, asas partisipatif. Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait penetapan Taman Nasional untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan. Yang keempat, asas keadilan, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam harus ditegakkan agar tidak terjadi ketimpangan dan konflik sosial.
Yang kelima, asas ekoregion. Pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan karakteristik ekoregion pegunungan Meratus, termasuk keanekaragaman hayati dan fungsi ekologisnya. Yang keenam, asas kehati-hatian. Dalam menghadapi ketidakpastian dampak lingkungan dari penetapan Taman Nasional, prinsip kehati-hatian harus ditetapkan untuk menghindari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Yang ketujuh, asas pencegahan. Upaya preventif harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan selama proses penetapan dan pengelolaan Taman Nasional. Kedelapan, asas akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab dan transparan dalam proses penetapan dan pengelolaan Taman Nasional, serta dalam melibatkan masyarakat adat. Yang terakhir, asas polluter pay. Pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan Meratus wajib menanggung biaya pemulihan dan penanggulangan dampak tersebut. Sekian penjelasan dari saya terkait isu hukum yang tengah terjadi saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Took the breath from my open mouth. Never known how it broke me down. I went in circles somewhere else.